apa? Salam merudak desa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Anak Desa Bisa Apa. Kembali lagi ya. Sudah sekian lama Aak host yang sudah menghilang. Aduh, sudah menghilang ternyata selalu bekerja di belakang layar gitu dari kemarin. Dan sekarang ketemu so sibuk. Ketemu lagi sama mungkin ada fans, mungkin juga ada haters ya di podcast Anak Desa Bisa Apa. Dan apa ya, kali ini kita ada di pos ngopi ya, ngobrolin pandangan hidup sama kawan-kawan mungil ya. Biasanya kita apa biasanya tuh agak sesuatu lah ya. Kayak gimana gitu. Pokoknya yang di kali ini kita kedatangan guest star dari mana nih? Dari jurnal mana? Jurnalistik Semanjak. Semanjak tetangga nih ya. Jurnalistik Semanjak agak keren juga loh. Sumpah, tepuk tangan dulu dong. Sumpah ya, kalian Semanjak itu udah beberapa tahun kita lulus alma mater juga nih. Alumni alma mater dari Semanjak. Terus ngelihat kalian jurnalistik Semanjak di media sosialnya, terus kayak branding kaliannya juga pada keren-keren. Loh, ini kok udah pada berkembang juga nih anak-anak kita nih gitu. Maksudnya jadi kayak tertarik apa sih gitu yang ada di dalam jurnalistik Semanjak itu, kayak udah different aja gitu, udah beda gitu bukan sama orang lain, tapi ada kemajuan lah ya, jadi ada kemajuan. Oke. Jadi kita itu agak tertarik dengan ngobrolin jurnalistik, karena kita juga ngerasa kita tuh ruang anak desa udah bentukannya juga udah kayak jurnalistik gitu. Kayak kita tuh kayak dituntut bener-bener, kan namanya juga media ya. Kita tuh kayak memediakan perihal entah itu perihal apa gitu, kan namanya industri kita juga kan ya. Jadi lebih segmennya itu nggak beda jauh gitu. Nah, kita pengen tahu juga kayak gimana sih pengelolaan, terus juga prosedur yang ada jurnalistik sesungguhnya. Kita cerdasin dong sama kalian, ruang anak desa, tolong dicerdasin dong. Kita jurnalis RAD nih ya. Ini yang di belakang kru harus dengerin fokus juga. Ini ada dari adik-adik kita yang bakalan ngasih ilmunya gitu ya. Udah siap nih? Oh, kita belum kenalan. Lupa kita belum kenalan ya. Kita belum kenalan. Oke, kenalin dulu dong. Ini ada AA ya. Kalian siapa coba ya? Kenalin, ini ada AA Rizky gitu. Boleh panggil kalian nama terbangnya, selalu terbang kemana nih selama ini gitu ya. Namanya Aak ya. Boleh panggil Aak aja gitu. Aak di di RAD itu di divisi ya, departemen. Tadi bikin departemen biar ini profesionalnya gitu dapat gitu, karena kita kan industri bukan komunitas. Dicatat ya, bukan komunitas, bukan ormas juga, tapi dibangun secara perusahaan kayak gitu di departemen bisnis dan kreatif di sini ya. Sama kayak kalian lah, tugas-tugasnya mungkin nggak beda jauh kayak jurnalistik, tapi bakalan ditanya-tanya tuh nanti ya kalian, bedanya kayak jurnalistik dan wartawan dan juga berita itu apa gitu kan. Kita pengen tahu juga dari suara kalian. Kenalin dulu dong, dari kamu dulu yang cowok-cowok nih. Nama saya Jikra dari bidang videografi. Oh, jadi senengnya ada bidang-bidangnya gitu, ada bidang-bidangnya. Banyak. Kalau kamu? Nama saya Julpa. Saya hello dulu dong, Julpa. Hai. Julpa. Apa yang di belakang cantik banget, katanya Julpa cantik banget. Ya udah, kalau cantik di follow dulu gitu, bilang aja Instagramnya apa gitu. Ninter ya. Di deskripsi. Kamu nggak usah. Nanti ibu kamu marah. Ibu kamu sekontak loh sama saya. Oh iya. Iya, bututin nanti kalau ibu. Ya. Dulu masih kecil. Pas dulu masih sekolah, kami itu masih kecil, masih imut. Sekarang udah masih imut juga sih. Tapi udah punya pacar. Udah. Bilangin mama juga nih. Julpa dari tadi mana? Dari bidang online. Media online. Oh, jadi ada bidang-bidangnya gitu. Dibagi-bagi. Ada 6 sih ya. Oke. Oh iya. Oke, ada pertanyaan nih dikit-dikit ya buat kalian.
Yang pertama itu perkenalan Julpa dan Jikra. Jikra. Halo Julpa dan Jikra, selamat datang di Ruang Anak Desa. Seneng gak diundang ke podcast Ruang Anak Desa? Senang dong. Seneng ya? Kenapa kok seneng? Ya gitu. Iya. Kenapa emang? Baru pertama kali gitu. Baru Oh, gini-gini. baru pertama kali, first time-nya ya. Iya, Jadi first semoga time. kamu kedepannya ketika udah dewasa, udah besar, nanti udah kuliah, udah ngelihat podcast ini mampir di YouTube Ruang Anak Desa lagi, itu kayak ngerasa nge-reminder diri sendiri, oh ternyata aku dulu kayak gini. Kayak apa ya? Kayak trigger nantilah ke depannya, siapa tahu kamu juga berjodoh dengan jurnalistik ke depannya gitu ya. Amin. Bukan jodohnya tapi jodoh karirnya. Siapa tahu kan ya kalau kalian Selanjutnya suka ya. Selanjutnya. Oke, itu kan jurnalistik itu, bukan jurnalistik. Kalau di Semajak itu kan banyak tuh ya. Apa eskul ya? Iya, Eskul. banyak. Banyak banget kan. Dulu aku ikutan Paskibra. Paskibra. Di Semajak, eskul Paskibra. Dulu juga ada jurnalistik ada, cuma nggak tertarik. Kenapa? Yang nggak tahu kenapa dulu itu lebih ke kayak cita-cita gue itu pengen jadi polisi, men, tentara aparat gitu kan. Pengamanan kok pengamanan ya? Iya, dulu kayak gimana itu, kayak orang-orang anak-anak sekolah kalau lulus sekolah itu jadi polisi itu kayak keren loh, Keren. sumpah kayak keren banget. Iya. Zaman dulu, nggak tahu zaman sekarang ya. Kayak gimana gitu cuy. Jadi suka aja gitu sama Paskibra, sama kedisiplinan itu. Nggak pilih jurnalistik, tapi kok sekarang jadi jurnalistik ya. kita berbau jurnalistik juga RAD ya. Jadi ya pokoknya itu intermezzo saya gitu, intermezzo AA gitu. Jadi apa sih yang bikin menarik buat kalian kok dari sekian banyaknya eskul di Semanjak kok milih jurnalistik? Apa coba? Kan beda dari yang lain gitu. Different ya? Apa sih Iya. different ya coba? Ya kalau misalnya ada acara, kita yang paling sibuk buat ngetek dokumentasinya. Iya. Jurnal. Terus Tentunya Jurnal. Jurnal. Bentar. Jurnal. Menurut kalian itu jurnal itu apa? Jurnal apa jurnalistik gitu? Menurut kalian jurnalistik itu apa gitu? Seharusnya kan kalian tuh punya apa ya, mindset kalau jurnalistik itu bukan hanya tentang memvideo, bukan hanya tentang dokumentasi. writing, bukan hanya tentang produksian karya, tapi kan konotasi jurnalistik itu memiliki arti yang memang banyak orang yang nggak tahu. Bahkan kita juga baru-baru tahu gitu, ternyata jurnalistik itu beda halnya dengan wartawan. Mungkin dikatakan orang banyak itu sama, oh itu jurnalistik, oh itu wartawan. Iya. Tapi kan sebetulnya wartawan itu orangnya. Wartawan itu kan orangnya. Videografer itu orangnya. Tapi produksian dari si jurnalistik ini tuh tapi hasil dari produksian ini tuh memiliki nilai jurnalistik. Apa yang menjadi nilai jurnalistik itu? Itu mungkin ada etikanya, mungkin ada kaidahnya dari si jurnalistik itu sendiri untuk memproduksi dan mempublikasikan. Nah, menurut kalian tadi kan disentuh itu jurnalistik ya. Jurnalistik menurut kalian itu apa coba? Agak apa gitu, atau jurnalistik itu kayak lebih kayak gini loh gitu kalau di sekolah itu gitu. Tadi kan memvideo ya. Itu tugasnya video doang apa gimana? Enggak. Iya ada. Coba apa? Terus jadi maksudnya lebih ke hasil produknya itu si jurnalistik itu prosesnya apa aja gitu, mungkin kayak gitu. Ada apa aja coba? Awalnya dari video, Terus ada fotografer juga. ada fotografer, Kayak jadi dibagi-bagi tugasnya. dibagi-bagi tugasnya. Ya. Jadi itu tuh kalau jurnalistik itu bukan hanya tentang publikasi udah aja gitu, tapi ada tahapan-tahapannya mungkin ya. Ada banyak. Ada banyak. Ada banyak. Oh jadi Dari coba video, kamu tugasnya apa? nge-upload. Upload, posting berarti publikasi gitu ya. Ngepublikasiin. Yang Nah. megang Yang media megang. sosial. Dari sosnya kelola akunnya gitu. Iya. Kalau Jikra Kalau saya video tadi ya, kan. Video. Berarti kalau ini nih, kalau memvideokan menjadi seorang jurnalistik itu gimana? Beda halnya gini, kalau misalkan nih ya pengen bikin video tentang wedding misalnya, ya udah bikin video wedding, tapi itu bukan bentuknya, bukan video jurnal. Kalau video jurnal itu kayak gimana gitu? Bedakah, samakah kayak film, ataukah bedanya apa gitu? Video dari hasil jurnalistik itu kayak gimana gitu? Ya harus apa ya? Kayak videoin dari awal gitu ya. Terus
kayak hal yang penting di dalam acara itu banyak yang harus divideoin. Kalau Jikra berarti kalau gitu Jikra itu harus punya apa ya, susunan untuk bikin video gitu ya. Iya, Susunan. Mungkin tadi ada yang foto kan? Ada yang foto ya? Ada. Fotografer. Oh, fotografer ada. Terus juga videografer. Terus apa lagi? Reporter. Kayak ngewawancara gitu. Oh, Sehabis acara itu. Oh, pengumpulan data ya? Itu kalau pengumpulan datanya itu bisa bentuk menjadi reportase, wawancara untuk pengumpulan datanya gitu ya, pengolahan data. Iya. Bisa juga dibuat video, Ya. bisa juga cuma foto doang. Iya. Oh, iya, Bisa ya? Oh, bisa kayak gitu. Ternyata memang benar juga ternyata. Sama ya konsepnya seperti kita. Kalau kita itu kalau ngejurnal, kita turun nih ada undangan misalnya atau ada suatu event yang memang kita harus hadiri sebagai seorang jurnal, bukan seorang orang videografer bukan. Tapi kita seorang jurnal misal. Oke, ketika kita udah punya undangan, kita turun, kita udah mengskemakan kayak apa yang kita cari dari suatu event tersebut misalnya ya, kayak gitu. Oh, dibentuklah prosedurnya. Ya udah ini bentukannya video aja. Lalu video itu yang kita cari itu poinnya apa? Itu kan kayak gitu. Kalian gitu juga nggak? Coba deh kalau misalkan salah satu event yang ada di Semajak, misal event apa ya biasanya apa di Semajak? Kelas meeting coba. Kalau event kelas meeting, kalian turun sebagai jurnal, apa yang kalian cari? Momen-momen sih. Momen doang, Iya. momen. Nah, kalau di jurnalistik itu aku percaya banget salah satu poin utama dari jurnalistik itu bukan hanya tentang mengshoot momen, bukan hanya tentang bagaimana cara mengambil angle yang baik dalam videografi atau fotografi, tapi salah satu dari hal yang terpenting dari jurnalistik itu adalah writing. Menurut kalian setuju gak? Writing, penulisan kata, terus juga kayak nyusun kata. Itu kan poin yang sangat utama. Misalnya kayak gini, kalian tuh punya suatu acaranya workshop, misalnya workshop ada gue star bla A misalnya tuh datang. Terus kalian menjadi seorang jurnalistik. Apa yang kalian cari dari si workshop tersebut? Apakah cuma videonya doang untuk proses penguploadannya? Apakah cari poin yang penting ini, yang paling penting itu apa gitu, yang kenapa si workshop ini diadain kayak gitu? Kalian pasti kayak gitu nggak? Nyari poin yang pentingnya gitu kan? Nah, kayak gitu. Misal nih di dalam satu post Instagram kayak ada foto doang. Kalian tuh punya data cuma foto doang. Terus kalian upload. Kalian suka mikir gak captionnya apa? Nah, iya. Bingung nggak? Bingung banget. Itu yang dinamakan writing yang harus ngejual. Nilainya harus dijual. Kata itu bisa mempengaruhi. Video juga, tapi yang lebih signifikan kata. Kata itu jauh lebih memberikan sebetulnya ya, memberikan arti. Misal di dalam YouTube, kalian kalau ngeklik YouTube vlog orang lain, yang kalian lihat itu bukan semata gambarnya, bukan dulu lihat videonya, tapi thumbnail lah. Yang dijual dari thumbnail apa? Kata. Nah, itu tuh sama dengan writingnya apa gitu. Semisal kayak gitu. Kalian suka bingung gak kalau misalkan bikin, udah ada nih video buat di post, terus misalnya ada misalnya captionnya apa nih? Suka ngerembuk nggak? Suka gitu ya. Oke. Kalian bawa temen juga ya? Iya, bawa temen. Oh, pengen dipanggil, dikenalin dikit-dikit boleh nggak? Iya. Boleh. Berarti kalian geser dulu dong di swipe di ini di apa? Boleh. Gak apa-apa. Ya udah, sok. Silakan tamu undangan selanjutnya untuk masuk. Iya, boleh tepuk tangan dulu. Jangan tepuk tangan dulu, Ketang. Belum juga datang lo. Oga, kenapa sih? Nggak fokus. Teh. Boleh masuk. Sini Teh. Ayo. Teh. Siapa dulu nih yang mau keluar? Aku aja. Terserah. Ya udah. Iya. Muak banget ya orang ini. Aduh. Jikra, kenapa Jikra? Oke, tepuk tangan. Iya, cewek-cewek. Aduh, dirembuk nih. Siap-siap ya, ditanyakan banyak hal di sini, di podcast ini. Kita belum kenalan. Siapa namanya?
perkenalkan, nama saya Windiana Zahira. Windiana. Indiana. Oke, halo Indiana. Selamat datang di podcast Anak Desa Bisa Apa. Senang nggak? Apa kaget? Aduh, ini soalnya infonya cuma baru tadi siang datang, kenapa nggak dari kemarin kak katanya. Kaget nggak? Sih kaget. Kaget ya, iya. Kita tuh sempat lupa juga sama kalian loh. Ini kan yang ngebantu event kita tuh anak jurnalis men. Kemarin yang bikin video, bikin shoot foto-foto, sumpah keren banget. Makanya kita tertarik buat ngundang kalian. Jadi bentuknya sebetulnya kalian diundang ke sini itu bentukan kita tes. So thank you so much. Terima kasih banyak atas kalian kerja keras kalian di event kita menjadi media partner ya. Sumpah keren-keren banget. Jadi tertarik gitu. Windiana, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Tadi kan udah teman-teman juga ditanyain ya. Sekarang kita rembuk lagi. Ini pertanyaan yang sama juga. Kenapa sih Windiana pengen masuk di jurnalistik semenjak dari sekian banyak eskul? Karena gimana ya? Lebih ke aku kan suka ngevideoin hal-hal random gitu. Kayak random, kayak mau gimana juga. Jadi kayak nemu, oh ada eskul jurnal nih. Ada videografer, oh kayaknya aku cocok di sini deh gitu. Iya. Jadi latar belakangnya lebih ke gua itu habitnya seneng bikin video yang random. Biasanya cewek-cewek kayak gitu ya. Suka kagak jelas bikin video. Cowoknya lagi ngupil, dia di videoin juga. Tuh. Ini cewek-cewek memang suka bikin video gitu ya. Buat kenangan. Iya. Si paling kenangan nih. Kayaknya di jurnalistik dia yang paling ini ya, paling sering nge-shoot video gitu. Iya. Ya udah, kalau jurnalistik banget gue tanya sebenarnya sejauh mana jurnalistiknya nih. Oke, senengnya karena sering bikin random video gitu ya. Tapi dari random bikin video itu kamu tahu nggak dari arti si jurnalistiknya itu sendiri gitu? Ataukah kamu itu pengen masuk itu bukan hanya tentang suka bikin video, tapi karena kamu tuh ngelihat role model, misal Najwa Shihab atau misal siapa lagi tuh yang jadi jurnalistik yang di nasional, misalnya mungkin kamu karena ngelihat itu pengen masuk jadi jurnalistik juga. Apa karena itu ada lagi nggak selain dari senang video gitu? Gimana ya, lebih Enggak sih, kayak Oh ini ya suaranya deketin ya, deketin ya. lebih ke apa ya? Aku Seneng aja. senang aja gitu. Jadi lebih ke hobinya. Oke. pengen sendiri aja gitu. Pengen kepengen sendiri. Pengenan sendiri kayak gitu. Pengen sendiri, mana ada orang yang pengen sendiri. Oh, kepengenan diri sendiri. Sorry. Sendiri gitu. Hostnya nggak. Ini ya Oh ya. gimana gitu. Hostnya nggak ada kopi nih. Ini kemana Mas Bara ya? Beri kasih kopi nih Mas Baranya agak ngeyel juga, mungkin dia lagi marah ya, lagi marah. Oke, karena keinginan sendiri aja gitu ya. Dikira teh punya mindset yang udah visioner banget nih. Gua itu senangnya di video karena gue itu pengen banget jadi seorang jurnalistik yang membawa nama baik sekolah misalnya. Apa? Kayak gini, sempet gini sih. Kayak kalau misalkan lihat film nih, kayak wah ini ngambil pengambilan take-nya kok bagus gitu, kayak pengen lebih mendalami video. Oh, jadi lebih ke sukanya itu lebih ke videografernya gitu. Karena memang di jurnalistik itu segmennya itu bukan hanya tentang mewawancara. Iya. Kebanyakan orang-orang itu mindsetnya itu kalau ngedenger jurnalistik itu lebih ke aduh ada wartawan nih kan. Enggak sih. Enggak. Kebanyakan tahu. Aku kalau misalkan nanya ke orang tua, terus juga kalangan orang tua kali ya, kalangan orang tua itu, kamu itu kenapa jadi, misalnya ditanya, kamu itu kenapa jadi pengen jadi jurnalistik? Oh, wartawan itu capek. Jurnalistik kan bukan hanya tentang wartawan. Jurnalistik itu ada pekerjaan di mana pengolahan data, terus juga proses data, terus juga publikasi, gitu kan. Jadi segmennya itu beda-beda gitu. Bukan hanya jurnalistik itu bukan hanya tentang mewawancara. Itu mah cuma kayak penggalian datanya doang, bisa mewawancara, bisa mencarinya dengan bikin video, dan terus juga kayak lebih mungkin
apa ya? Itu teh Lebih ngasih observasinya tahu. gitu ya, bukan hanya tentang menjadi wartawan. wartawan aja gitu. Karena segmennya itu beda-beda gitu. Kalau tadi teh video, terus kamu tadi apa lupa ya? Media online. Media online, jadi lebih ke publikasinya Iya, ya. ngepublikasiin. Oke, lebih ke publikasinya. Terus harapan kalian setelah masuk di jurnalistik itu apa? Harapannya nih. Harapan Kan bukan berarti kita tuh punya sesuatu tujuan, pengen masuk ke sini jurnalistik, atau kalau enggak katakan pengen lulus kuliah misalnya. oh enggak, Enggak. Oh, aku tuh pengen kayak ngembangin. Kalau kan di jurnalis itu bukan nyari informasi doang. ya. Kayak kita ikut bikin film gitu, ikut bikin cerita gitu. Jadi pengen ngembangin itu aja. Iya. Pengen ngasih tahu kalau misalkan di sini tuh ada ini, dikasih tahu dengan cara bikin film, Iya. bikin video lah, kayak gitu. Oke. Jadi lebih ke medianya, mungkin kalian itu lebih suka ke medianya kali ya. Iya. Lebih suka ke medianya, benar. Tapi dalam tanda kutip kalian itu mendalami jurnalistiknya sendiri nggak sih gitu? Didalami nggak? Atau kalau nggak dalam waktu yang senggang kalian itu search tentang kayak gimana menjadi jurnalistik? Atau kalau nggak kalian mencari ilmu jurnalistiknya sendiri? Pernah nggak? Pembinaan kalian kayak gimana di sekolah? Kalau pembinaan sih kayak sesuai bidang, kayak Sesuai bidang. iya. Jadi kalau misalkan- beda-beda. ya kalau fotografer kita ngedalamin di fotografer, kalau videografer kita di videografer, kayak Media online, Iya, online. gitu. Reporter, Iya, iya. Videografer kan kaderisasi. cara pengambilan tag-nya gimana gitu, cara editing, Heeh. foto juga gitu sama. Iya. Jadi lebih ke ininya ya, segmen-segmennya pembinaannya itu lebih ke segmennya. Oh gitu. Oke, aku pengen nanya yang lain juga nih. Di swipe lagi deh kayaknya. Kayaknya juga Boleh, ada boleh, banyak boleh. juga ya, pengen pada masuk semua nih. Ya, siapa lagi? Ada yang cowok. Boleh masuk. Siapa lagi nih? Tepuk tangan, guys. Aduh. Ada cowok mencerang juga di sini. Ada yang lebih mencerang dari gua ternyata. Aduh, parah juga ini anak sekolah. Oke, siapa kenalin diri? Boleh. Ya, perkenalkan nama saya Emafik Geraldi. Wapik. Halo Wapik, selamat datang di Halo. podcast Anak Desa Bisa Apa. Gimana? Seneng nggak ketemu ketemu host viral, host viral. Kenapa viral ya? Senang. Seneng nggak maksudnya diajak podcast dia Anak Desa Bisa Apa? Senang. Soalnya ini pertama kali juga. Pertama kali juga. Diajak gini. Diajak gini? Serius? Biasanya nggak ada imprem gitu, Enggak. Di jurnalistik. Cuma tugas doang gitu. tugas di belakang layar kali ya. Nah, kali gitu. ya. Tadi pertanyaan udah nih, pengen tanya dikit-dikit lah, kayak gimana sih, hal apa sih yang menarik gitu dari diri Wapik, kenapa dari sekian banyak dari eskul itu pengen pilih ke jurnalistik gitu Wapik, kenapa? Ketahu sih ya, diajak temen kemarin. Diajak teman, ini temennya menjerumuskan apa enggak sih? Jermusin. Jerumusnya. Berarti kamu nggak nyaman dong di jurnalistik ini. Tapi Nyaman nggak? Lama-lama jadi Gue nyaman. bilangin gitu. sama itunya, pembinanya siapa pembinanya? Pak Eri ya? Pak Eri ini anak Pak Eri ini nggak nyaman ternyata, Ah, tersiksa maaf, lah. Wami gak nyaman katanya. Enggak, gitu ah. Jadi oke, setelah diajak teman, apa pengalaman apa yang menarik di jurnalistik? Nah, jadi Coba deketin. ikut jurnalistik yuk kata temen. Heeh. Gak mau gitu. Kayak Udah ada eskul lain gitu. Heeh. Kayak gitu. Kayak Terus gitu. lama-lama nawarin lagi. Nawarin Nawarin lagi ya. Habis itu masuk ya. Masuk. Iya. Heeh. Terus ya kita perkenalan biasa, Tapi- lama-lama nyaman gitu. Tapi setelah, nah dari kata nyaman tuh ya, kita harus tahu juga nyaman itu nyamannya karena apa, bukan nyaman nggak ada apa-apa, nggak mungkin gitu kan. Nyamannya itu karena apa gitu. Banyak cewek kali ya. Gila, tepuk tangan juga ini anak-anak. Buat yang jurnalistik. Aduh, kayak jangan ditepuk tanganin, ini nggak baik. Kata siapa nggak baik, kita juga butuh. Yeah. Yang bener dong, banyak cewek ngapa Enggak, emang yang tertarik sih bidang videografernya. Videografer. Fotografer. fotografer. Iya. Oh, jadi seneng motret, Foto-foto, foto-foto gitu. Ya, foto-foto random. Kenapa tertarik seneng bikin foto-foto random kayak gitu?
Udah kebiasaan. Udah kebiasaan ya. Jadi udah pinter ngoperasin kamera dong. Bisa lah. Nah, belajar kali ya. Belajar sambil belajar gitu. Minda. Ini kayak di OPJ itu Teh Maya ya. Kalau Maya, gimana lagunya? Teh Maya. Gimana tehnya? Makasih Minda udah nganterin kopi biar fresh. Minum dulu dong, boleh? Siap. Ya, nggak kebagian yang tadi ya. Aduh, minum ya. Makasih semuanya. Makasih Teh, makasih. Oke, dilanjut ya. Yang menarik selain itu apa? Di jurnalistik kan kalau misalnya di Paskibra itu yang menarik menurut Ani ya, dulu kayak kedisiplinannya, terus kayak kekompakannya, terus juga kayak kita tuh dituntut satu kayak semua. Jadi kalaupun ranting satu enggak diikat bareng-bareng ya tetap ranting yang cepat patah. Itu yang menarik ya kayak kebersamaannya. Tapi kalau di jurnalistik itu kayak gimana gitu? Yang menariknya Temen-temennya sih ya. teman-temannya Gitu, pada asik. gitu. Pada humble ya kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Kalian masih deg-degan nggak sih? Kayaknya deg-degan ya. Diminumin dulu dong. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, kita break down. Break dengan narasi. Ini narasi bakalan yang ngomong ya. Halo guys semuanya, para fans. Udah punya fans. Udah ada punya fans. Ruangan narasi udah punya fans. Hater? Banyak juga kayaknya, banyak juga ke gue juga ya. Gila. Oke, semua para apa? Para dunia maya mungkin ya. Para orang-orang yang melihat. Ya, oke, benar juga. Bades udah hilang dari muka bumi kita juga ya kata itu. Karena nggak sering muncul gitu Bades. Oke, Bades, buat kalian yang mau support perkembangan anak desa, ya anak desa dimanapun, dan terkhusus di video ini untuk ruang anak desa, kalian bisa beli t-shirt yang namanya t-shirt anak desa bisa apa? Iya, dipakai ini ya. Tepuk tangan dulu dong. Ini boleh kalian pesen t-shirt yang series keberapa nih? Ada 3, yang anak desa, yang Bardes, terus juga ada yang kayak PC kita disimpan di belakang, terus juga ada yang lainnya boleh. Atau kalau enggak, kalian bisa support kami dengan membeli topi rimba PO boleh di ruang anak desa. Kalian bisa lihat-lihat, terus juga gantungan itu namanya apa ya? Gantungan juga ya? Gantungan kayak gini nih, kayak gini. Boleh kalian beli di Shopee, terus juga DM Instagram ruang anak desa. Atau kalau enggak, datang ke sini ke setor ruang anak desa di depan Jampang Waterpark, enggak jauh dari alun-alun. Datang ke sini guys ya. Begitu, biar kami semangat bekerja, semangat berkaya dan melakukan sesuatu di desa untuk barudak desa ke depan sampai kita bisa membuka lapangan pekerjaan di desa. Tepuk tangan. Iya. Catat. Kita kembali lagi di part kedua. Ada pertanyaan selanjutnya. Kalian masih deg-degan sih? Deg-degan. Kenapa deg-degan? Jangan deg-degan dong. Nervous. Gak biasa. Biasanya kalian di belakang layar ya. Pasti dah. Makanya ada juga temen gue kata yang seneng mincrak kayak gitu di belakang layar, tapi ketika di depan kamera itu kayak apatis banget dia. Bukan apatis, itu apa sih? Ya kelentuk. Kelentuk. Ampun juga dia kelentuk. Ini namanya yoga ya. Sorry. Namanya yoga. Aduh, kesebut juga. Ini ada pertanyaan lagi selanjutnya. Halo guys, kemarin kalian itu udah ngebantu kita loh. Makasih banyak loh. Makasih banyak di event perdana kita. Senang ya? Senang menjadi media partner. Kali ya? Diajak. Sebetulnya kita nggak mau ngundang kalian loh kemarin. Nggak mau jadi partner kalian. Cuma karena pas kita 17 Agustus kita tuh telat buat ngambil shoot ya, Oga ya. Ngambil shoot terus ngelihat anak jurnalis Semanjak pakai baju ini nih. Udah kelihatan itu anak Semanjak. Dikira dari kecamatan. Kita gayet aja. Minta video 17 Agustus karena kita telat gitu. Ya udah sekalian kita ajak buat event kita nanti, dan ternyata alhamdulillah kalian sanggup juga bisa. Dan yang paling applause-nya lagi itu karyanya bikin shootnya, terus kayak
loyalitas kalian dari pagi sampai sore sampai malam juga. Terus fotonya juga hasil Wapi keren banget loh, Pik. Sumpah. Makanya Instagram kita menarik juga kemarin karena didukung sama hasil foto yang baik itu. Kalau jurnalistik itu keren, mantap juga ternyata. Makanya kita seneng pengen ngundang kalian gitu di sini juga sebagai bentuk so thank you gitu kan. Makasih ya. Nah, karena apa ya? Kalian menjadi media partner kita di Ruang Anak Desa di event, kesan dan kesannya dulu aja deh. Apa tuh? Kan biasanya nih kalian itu bikin acara, ngeliput acara di sekolah. Tapi sekarang diajak di luar sekolah, itu gimana? Kayak Persiapannya? Suatu yang baru. Terus kalian ada persiapan nggak sebelumnya dari ketika diajak menjadi media partner, terus kalian memposisikan diri sebagai jurnalis misalnya? Ada nggak? Gak ada sih, lebih ngedadak ya. Lebih ngedadak ya. Tapi kemarin kita di briefing juga ya kalian ya, biar kayak nge-shoot apa, terus kayak momen apa yang harus diambil. Kalian ternyata cekatan banget dalam karyanya gitu ya. Mantap sekali. Ini yang dari yang lain, kesannya dari kamu apa coba? Kamu turun nggak kemarin? Enggak ya. Oh, cuma cowok-cowok doang ya kemarin. Wapi kita ikut jalan santainya. Jalan santai gimana gitu jalan santai? Seru ya? Oke. Kalian mau ngedukung kita lagi gak? Kalau ada event-event selanjutnya? Boleh ya? Karena kita mau bikin event lagi selanjutnya nih. Spill Event apa? Ini gue di direct sama tim kreatif buat apa? Buat tadi promosi juga. Iya, kita bakalan bikin event lagi loh. Nanti kalian bisa jadi media partner kita lagi ya. Boleh. Mau di-spill nih mau di-spill nih eventnya, kita mau ngundang selebriti tanah air. Kalian tahu Jawin? Kalian tahu Jawin? Jawin yang suci stand up comedy? Wah, enggak tahu. Enggak tahu ya. Kalian tahu Ridwan Kamil? Enggak tahu. Doain biar Pak Ridwan sama Bu Atanya sanggup datang ke. Amin. Ya, yang fix itu Jawin ya. Jadi kalian mulai beli tiketnya, guys. Dari sekarang pre-sale ya untuk tiket konser program Ruang Anak Desa pada tanggal 28 Oktober dengan tema anniversary Ruang Anak Desa yang kedua tahun dengan hashtag kita Sumpah Pemuda tanggal 28. Catat ya dari sekarang ya. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi kalian persiapan diri untuk meliput artis ya. Meliput artis ya. Oke guys, dari intermezzo tadi ada pertanyaan selanjutnya. Itu katanya School Jurnalistik di Semanjak itu nggak ada dukungan dari sekolah. Bener nggak? Kita patahkan nih. Enggak sih. Enggak. Kenapa? Soalnya waktu kemarin kan pandemi ya. Jadi nggak ada acara, nggak ada undangan gitu. Lebih ke gitu. Tapi kok aku dengarnya kalau itu nggak ada dukungan dari sekolah ya? Kenapa ya? Ada isu-isu kayak gitu guys. Tahu. Tapi ternyata menurut kalian itu dukungan dari sekolah gimana? Ada sih. Ada. Wah, kayak apa? Fasilitas. Emang fasilitas kalian sekarang punya apa? Dulu kita tuh cuma punya kamera 2 kalau nggak salah, jurnalistik Semanjak kalau nggak salah ya. Karena teman-teman saya jadi jurnalis di Semanjak dulu. Alhamdulillah sekarang udah ada drone. Wah, drone guys. Muntun bercanda guys. Kok muntun ya? Aduh, nggak bercanda guys. Kita pengen drone. Aduh, kalian udah didukung sampai beliin drone. Operasinya siapa? Ya. Oh, pilotnya. Pembina. Oh, pembina kalian. Iya. Pas ya Pak Eri. Pak Eri. Oke, Pak Erinya kenapa nggak didatang ke sini? Lagi sibuk ya. Karena kita juga nggak chat sama Pak Eri sih. Langsung ke Wapi kayak tadi. Apa lagi selain dari drone? Pokoknya kalian tuh didukung aja gitu ya. Jadi kita patahkan tuh isu-isu itu kan di luar itu ada, mungkin nggak tahu dari siapa ya, mungkin dari Semanjak juga kali ya. Dan ternyata bukan. Dan ternyata enggak. Iya. Enggak, wah ternyata enggak guys. Ternyata tidak ada isu itu tidak benar. Oke. Menurut topik nih.
layak gak eskul jurnalistik itu untuk terus dikembangkan? Layak banget, Kak. Kenapa? Karena sangat penting gitu buat Buat apa? nurusin yang Yang nerusin ini ya, apa? apa ya? Hobi mungkin ya? Hobi. Apa? Menurut kamu apa coba? Apa ya? Kenapa harus terus dikembangkan gitu? Kan jurnalis itu kayak wartawan ya. Jadi ya gitu. Susah Iya, ngejelasinnya. Salah. Kalau menurut A itu penting dikembangkan karena miris sekali banyak jurnalis yang dicederai, banyak jurnalistik nama atau kalau enggak ini ya bukan instansi apa ya, jurnalistik itu sudah banyak dikecewakan, jurnalistik itu sudah banyak dicederai oleh orang-orang. Mereka mencederai jurnalistik karena apa? Karena berita-berita yang hoak. Iya benar. Itu sebetulnya berita tanggung jawabnya itu ada di jurnalistik, orang-orang jurnalistik. Siapa yang upload ini ketika isu itu hoax dan memberikan berita yang bohong kepada dunia maya, maka tersebarlah isu-isu yang nggak benar, sehingga mungkin dengan isu tersebut bakal menimbulkan bentrokan, entah itu sesama mungkin ormas atau mungkin para penggiat sesuatu yang dimana memang bersangkut paut dengan berita tersebut. Itu sangat mencederai loh. Kenapa harus dikembangkan? Karena dunia jurnalistik itu salah satu ujung tombak era globalisasi ini. Siapa orang yang nggak pernah baca berita? Semua orang baca berita kok. Ada nggak yang nggak pernah sih? Mungkin ada juga ya yang di hutan, mungkin di pegunungan Apalagi atau di sekarang mana. udah zaman makin maju. Ya, era globalisasi ini kan kita Kemudian harus lebih apa ya, mensinkronkan diri. Maka ketika media sosial menjadi salah satu ujung tombak atau medianya kita untuk pemberitaan atau informasi, maka kita harus dibangun itu si apa ya, keilmuannya, karena jurnalistik itu salah satu yang penting dari pengolahan data, proses data, terus juga pempublikasian. Jika ketiga itu benar dilakuin oleh seorang jurnalistik, maka berita yang dihasilkan berkualitas. Iya, Benar gak? Benar. Dan banyak berita yang hoax itu terjadi karena tidak menerapkan etika dalam kerja jurnalistik. Ya, seperti ginilah. Oke, jurnalistik segmennya banyak. Segmennya banyak. Ada videografer, ada fotografer, terus juga ada writing, terus juga ada publikasi, dan juga ada reporter. Nah, ketika ada miss di situ, itu bisa juga menimbulkan kesalahan atau mungkin tidak valid suatu berita tersebut. Maka apa yang harus dilakukan? Harus diverifikasi. Seorang jurnalistik itu harus memverifikasi. Kuncinya apa? Data yang kita cari itu harus benar-benar matang gitu. Data yang dicari kita itu harus benar-benar matang, karena itu yang menjadi kualitas seorang jurnalistik bersinar lah ya. Kayak gitu. Penting nggak? Penting. Penting nggak? Penting sih. Penting. Penting. Coba lebih ini apa ya, lebih jelas gitu mungkin ya, lebih jelas sepenting apa gitu, sepenting apa, biar gak hoak aja gitu lah ya, Iya gitu. biar gak hoak gitu ya. Tapi ini ada yang belum kepanggil nih, siapa nih, ada siapa? Oke, setelah break beberapa menit kita lanjut lagi ya. Ini ada satu lagi guys yang belum kita panggil ya, teman kalian. Ini kalian bawa rombongan juga ternyata. Kita harus shoot kalian, nggak boleh enggak gitu katanya. Boleh? Siapa yang mau out dulu? Boleh. Sok. Iya, dia yang paling sopan ternyata guys. Dia nggak bisa ngomong. Aduh, nggak usah, nggak apa-apa. Kita udah masuk frame juga ya. Tadi kan udah salaman juga di belakang. Halo guys, siapa kau namanya? Nama siapa? Nama saya Jeki Ramdhani Ajmijar. Jeki, anjir, namanya Jeki. Jeki itu di kita itu kalau nama Jeki itu udah cowok paling keren gitu ya. Itu cowok paling keren. Cek gitu kan, cek. Kalau cek kemana cek gitu kan. Jeki masuk jurnalis juga ya? Iya. Kelas?
Kelas 11. Oh tadi kita belum nanya kelas juga, semuanya kelas 11 ya? 11. Kelas 11. Oke, didominasi banyak kelas 11 ternyata. Ini Jeki masuk jurnalis, kita udah pada tanya yang lainnya. Terus Jeki kenapa mau masuk jurnalis? Alasannya? Ya awalnya sih iseng doang. Iseng, sama kayak Mami kan? Sama. Disungkrukin teman enggak? Enggak. Enggak. Kenapa jadi iseng? Apa? Lebih ke ini kali ya, gabut aja nggak? Ya. Gabut mungkin ya. Gabut doang. Awalnya tuh dia tuh gabut sama kayak Oga ya. Oga dulu juga kebanyakan gabutnya sampai nggak pernah kelihatan apa-apa. Di sekolah emang nggak pernah kelihatan, cuma kelihatan di warung doang, di Omben. Gila Omben masih jualan bakso gak? Kayak sama. Kenapa? Sama, gak kelihatan. Jeki itu berarti alasannya cuma iseng doang, tapi ternyata hasil karya-karya mereka itu udah cukup bisa dijual loh nilai-nilainya. Boleh cek di Instagram. Apa namanya? Jurnalistik semanjak. Jurnalistik Semanjak. Oke. Jurnalistik Semanjak ya. Ini mau kesimpulan, mau disimpulin sama siapa nih? Disimpulin saja. Disimpulin. Jangan disimpulin tiba-tiba dong. Oke, Jeki kelas 11, alasannya karena iseng. Karena iseng. Tapi setelah iseng-iseng itu apa dapetin pengalaman apa masuk di jurnalis? Selama 1 tahun berarti ya? Karena kalian baru masuk 11. Pengalaman apa? Pengalamannya datang ke RAD lah, ke acara di luar sekolah. Oh, pengalaman di jurnalistiknya itu kemarin karena bukan diundang, berarti lebih ke apa ya? Diajak Ya, menjadi media partner. Kemarin Jeki jadi videografer ya? Ya, Videografer. Oh, Jeki sukanya di videografer apa fotografer? Video foto sih. Video foto, lebih ke dua-duanya kali ya. Berarti kamu fokus di fotografi. Udah diulik itunya, kayak tuntun warnanya apa sih kalau di fotografi? Grading kayak gitu ya. Color grading. Udah mulai ke situ ya. Udah. Berarti pengalamannya sangat menarik ya ketika diajak di luar sekolah tuh pertama kalinya. Menarik ya? Ya menarik. Soalnya kemarin si Jeki itu kaca kecil ya. Kaca kecil nggak pugu nggak? Kaca kecil nggak pugu katanya. Nggak juga. Dia punya porsinya. Dia punya porsinya. Kayak gitu. Kita mau kesimpulan nih. Yang di belakang udah siap teman-temannya, Widiana sama siapa? Jikra. Sama Jikra ya. Iya. Berarti kalian out dong. Ya. Oke, di outin dulu. Gas. Oke, kalian udah masuk lagi ternyata dua anak-anak jurnalistik yang mencang-mencang ya. Kita mau kesimpulan nih. Karena udah di part terakhir, mau disimpulin ternyata guys, di Semanjak itu ada jurnalistik yang memiliki kualitas yang udah cukup untuk dijual menurut saya. Menurut saya dari karya-karyanya ya udah cukup untuk menjadi seorang jurnalistik. Cuma ada beberapa poin yang memang harus dicatat buat kalian juga nih. Ternyata menjadi jurnalistik itu nggak gampang. Dari mulai riset data, dari pengumpulan data, pengolahan data, dan bahkan proses editing itu, editing video dan editing foto dan editing script writingnya itu perlu kalian pikirkan dan dipahami, karena jurnalistik itu salah satu yang penting ketika berita ini sudah rilis di media sosial. Penting banget, apalagi kalau misalkan berita itu memang cukup menarik ya, seperti orang-orang di luar sana, karena berita itu bisa memberikan stigma lain, entah itu dari beberapa kalangan, entah itu dari suatu pergerakan. Dengan salah satu ya kita mungkin memberitakan salah satu kejadian atau perihal apapun itu, terus dipublikasikan, terus mencuatlah banyak, bisa menggiring opini, terus juga bisa membuat orang-orang itu tersadarkan mungkin ya, kayak gitu. Karena hal yang penting di era globalisasi ini gitu, media sebagai peran media sebagai pempublikasian itu cukup besar. Sumpah besar sekali gitu. Jadi kalian, dunia jurnalistik itu sebetulnya sekarang sedang bombardir dikejar orang-orang. Banyak orang-orang yang ingin masuk jurnalis hanya karena mereka punya stigma lain untuk pemberitaan.
entah itu pengolahan data dan lain sebagainya gitu. Cukup penting ya, Iya. cukup penting juga ya. Dari podcast ini kalian sadar gak seberapa pentingnya sih si jurnalis ini? Penting gak? Seberapa penting sih? Coba sih. Penting banget sih. Penting banget sih. Apa pentingnya? Apa coba pentingnya? Karena apa? Kenapa gitu penting? Ya berpengaruh banget Berpengaruh banget ya. buat zaman sekarang. Berpengaruh banget. Pengaruh banget, betul sekali. Nah, dari beberapa bahasan tadi udah kita simpulkan juga sangat penting lah ya. Jurnalistik itu perlu dikembangkan dan juga dikembangkan lah pokoknya. Dari itu pengolahan data, terus dari itu segmen-segmennya, dan apalagi dari etika untuk menjadi seorang jurnalis, karena itu nggak gampang juga menjadi seorang jurnalis, nggak gampang guys. Betul banget ya, karena dari beberapa segmen itu diolah sehingga memberikan informasi yang faktual, terus juga tercepat. Ya, harus cepat kan? Iya, harus fast respon banget. Iya, pas respon banget. Jadi harus ketar-ketir ya. Kayak gitu. Aku gila kok jadi aku ya. Pengen inilah. Pengen kayak sepatah dua patah kata untuk ruang anak desa, pesan dan kesannya gitu. Untuk ruang anak desa apa nih dari adik-adik ini? Apa coba? Semoga kedepannya makin maju ya. Amin. Semangat Amin. terus. Kenapa harus maju? Ya, Kenapa ya? Maksudnya kan maju itu punya arti dan tujuan yang universal, yang luas, yang bebas. Nah, keluasan itu dari pikiran kamu, maju itu kenapa harus maju gitu? Kenapa coba? Karena kan berpengaruh banget nih. Heeh. Ya kan kita harus maju gitu. Ada itu penyebaran berita. Penyebar berita. Karena ruang anak desa guys sebagai jurnalis ada kan. Iya. Kayak gitu. Sama kayak kalian. Mau nggak jadi karyawan bukan ya? Internship gitu. Kalau ada peluang sih boleh. Iya, semoga ya, amin. Nih. Terus menurut kamu tentang ruang anak desa gimana? Gimana ya? Jadi lebih ke manfaatnya nih, ruang anak desa itu kan lebih ke Banyak. persembahan barudak desa gitu, yang nggak mau ngubur diri sama berani perform juga gitu. Jadi apa yang harus dikembangkan dari ruang anak desa? Kenapa harus berdiri sih ruang anak desa di Jampang ini gitu? Kenapa? Lebih ngasih tahu kalau di Jampang tuh ada apa. Jadi lebih ke value nilai yang kita Ya. berikan gitu ya. Iya, gitu. Karena memang ruang anak desa programnya bukan hanya tentang podcast saja, bukan hanya informasi tentang kayak nilai-nilai dari pergerakan, tapi memang kita mengangkat sumber daya alam, sumber daya manusia, terus dan lain sebagainya. Pokoknya hal banyak positif juga. ya. Jadi kita kreativitas juga dan bisnis lah, pokoknya banyak pokoknya ya. Kalian bisa cek ruang anak desa. Oke guys, selama 1 jam kurang apa lebih nih? Sudah 1 jam kita melakukan podcast bareng jurnalistik Semanjak. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Karena mereka kita jadi lebih memahami jurnalistik juga. Karena mereka kita memberikan banyak informasi, mereka memberikan banyak informasi juga ke kita, dan juga semoga bisa memberikan semangat terus juga ya sama motivasi untuk rekan-rekan yang menonton video ini, dan juga tetap jaya dan tetap maju, tetap berkembang Amin. untuk jurnalistik Semanjak. Amin. Terima kasih. Gua Aak, kamu Jika kamu Saya Windy. undur pamit. Salam budak desa. Salam.